Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti. Saya dari kelas 1 PK1 Politeknik Negeri Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai valuasi saham yang terdiri dari perhitungan Benjamin Graham Methods, CAGR atau Compound Annual Growth Rate, dan Margin of Safety. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari valuasi saham atau intrinsic value, yaitu proses menentukan berapa harga yang wajar untuk suatu saham. Bertujuan kondisi saham wajar, yang mana di sini dapat terlihat apakah harga saham tersebut overload atau underload. Yang kedua adalah CAGR atau Compound Annual Growth Rate, yaitu rumus untuk menentukan nilai rata-rata laju pertumbuhan ekuitas perusahaan. Apakah pertumbuhan ekuitas perusahaan tersebut stabil atau menurun? Untuk perhitungan dari intrinsic value menggunakan metode Benjamin Graham Method, yaitu sama dengan buka kurung earning per share dikali dalam kurung konstanta 7 ditambah 1G. G di sini berarti pertumbuhan dibatasi growth maksimal 15%, kemudian dikali dengan GOV atau government, yang artinya tingkat risk free rate atau investasi bebas resiko atau yield obligasi pemerintah. Kemudian dibagi AAA, yaitu kupon obligasi korporasi dengan rating AAA. Untuk mencari nilai G, gunakanlah rumus CAGR, yaitu sama dengan dalam kurung buka kurung earning per share akhir dibagi dengan earning per share awal. Tutup kurung pangkat dalam kurung 1 per N min 1 dikurang 1 tutup kurung. Cara untuk mencari nilai GOV atau government yaitu dengan membuka website ibpa.co.id, lalu pilih obligasi pemerintah dan klik selengkapnya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih obligasi pemerintah pada tenor 10 tahun. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai GOV atau government-nya sebesar 8,1. Lalu untuk mencari nilai dari AAA yaitu dengan membuka website seperti sebelumnya dan dapat dilihat pada obligasi korporasi Indonesia dengan tenor yang sama yaitu 10 tahun. Maka nilai dari AAA adalah 11,4. Dan berikutnya, cara untuk mencari nilai konstanta 7 atau risk free rate, yaitu dengan membuka website www.marketriskpremia-id.html. Dan dapat dilihat pada tahun 2020, nilai risk free rate tahun 2020 sebesar 7,89, dibulatkan ke bawah menjadi 7. Langsung saja pada bagian hitung-menghitung, di sini saya memilih data dari Bank Wori Saudara yang merupakan hasil kerjasama dari Wori Bank Korea dan PT Bank Wori Indonesia. Karena bank ini memiliki kinerja dan reputasi bank yang cukup baik, sehingga menarik perhatian bank asing. Dan pada tahun 2014 secara resmi menjadi PT Bank Wori Saudara Tbk. Bank Wori Saudara ini memiliki produk-produk perbankan sebagai berikut. Ada berupa simpanan, kredit, layanan lainnya, dan juga simulasi. Jadi teman-teman, untuk mencari nilai intrinsic value terlebih dahulu mencari nilai dari earning per share akhir dan juga earning per share awalnya. Di sini untuk nilai earning per share awal saya mencari dari website lembarsaham.com, dan untuk earning per share akhirnya saya mencari di aplikasi RTI Business. Untuk earning per share akhirnya sebesar 76 pada tahun 2019, dan untuk earning per share awalnya pada tahun 2013 sebesar 31,02. Nah, di sini jika sudah ketemu nilainya, masukkan ke dalam rumus earning per share akhirnya sebesar 76 dan earning per share awalnya sebesar 31,02. Masukkan konstanta 7 min 1.
maka hasilnya adalah 0,16108 dikali 100 dan hasilnya adalah 16,10%. Berikutnya dapat dilihat pada bagian overview bahwa nilai saham terakhir dari PT Bank Wori Saudara sebesar 940. Lalu pada bagian key statistik, earning per share dari PT Bank Wori Saudara tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan dari 82 ke 76 dan naik kembali pada tahun 2020 menjadi 80. Di sini dapat dilihat untuk nilai dari dividen yield dari PT Bank Wori kurang baik sebesar 1,38% dan nilai return on equity yaitu ROE cukup baik sebesar 7,60%. Serta pada nilai debt equity ratio atau DER cukup tinggi sebesar 451,32%. Data ini saya dapatkan dari aplikasi RTI Business yang bisa kalian download di App Store atau Play Store yang ada di handphone kalian. Kemudian, di sini saya bandingkan dengan bank yang sejenis, masih dalam bank swasta yaitu Bank Maybank Indonesia dengan kode BNII, dengan harga saham terakhir sebesar 140. Lalu pada bagian key statistik, earning per share Bank Maybank Indonesia, nilai EPS-nya tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan dari 32 ke 39 dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 24. Untuk nilai dividen yield-nya lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Wori yaitu sebesar 3,45%. Dan nilai return on equity atau ROE berbeda tipis dengan Bank Wori yaitu sebesar 7,01%. Nilai debt equity ratio atau DER dari Bank Maybank lebih tinggi dari Bank Wori yaitu sebesar 542,48%. Selanjutnya, jika nilai G sudah ditemukan, maka langsung saja masukkan ke dalam rumus intrinsic value dengan metode Benjamin Graham Method. Sama dengan buka kurung EPS earning per share di sini menggunakan nilai earning per share akhir sebesar 76 dikali dalam kurung konstanta 7 ditambah 1G, G sebesar 16,10 dikali GOV atau government sebesar 8,1 tutup kurung dibagi dengan triple A sebesar 11,4. Sama dengan buka kurung 76 dikali 128,8 dikali 8,1 tutup kurung dibagi 11,4. Maka hasilnya adalah 6.955,2 atau dibulatkan menjadi 7.000. Dan dapat disimpulkan bahwa saham Bank Wori termasuk under value karena Rp940 lebih rendah dari harga wajarnya, yaitu sebesar Rp7.000. Dan di sini dapat dilihat juga pada laman IDX, saham Bank Wori pada tanggal 20 April 2020 pernah mencapai Rp1.200, namun tidak melewati harga wajarnya. Selanjutnya adalah rumus margin of safety. Apa sih itu margin of safety? Margin of safety adalah perbedaan antara nilai intrinsik saham dengan harga saham yang berlaku saat ini. Jadi, berapakah harga yang pas untuk melakukan pembelian jika menerapkan margin of safety sebesar 40%? Sama dengan Rp7.000 dikali dalam kurung 100% dikurang 40%. Sama dengan Rp7.000 dikali 60%. Hasilnya adalah 4.200. Sebelumnya, saham terakhir Bank Wori sebesar Rp940. Maka sebaiknya tidak melakukan pembelian saham terlebih dahulu dengan menerapkan margin of safety sebesar 40%. Kemudian, berapakah harga margin of safety pada harga Rp940? Yaitu sama dengan buka kurung
EV intrinsic value dikurang price tutup kurung dikali 100% dibagi EV intrinsic value sama dengan dalam kurung Rp7.000 dikurang Rp940 dikali 100% dibagi Rp7.000 sama dengan 86,57%. Jadi dengan membeli saham pada harga Rp7.000 pada intrinsic value Rp7.000 dengan price Rp940 akan didapatkan margin of safety sebesar 86,57%. Dan jika menerapkan margin of safety sebesar 45%, sama dengan Rp7.000 dikali dalam kurung 100% dibagi 45% tutup kurung, sama dengan Rp7.000 dikali 55%. Hasilnya adalah Rp3.850. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.